Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad sayyidil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, walladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkirah wa hum mustakbirun. Maka kalau ada orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, berarti hati mereka menolak, dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Hati yang tidak beriman dengan kehidupan akhirat, itu berarti hati yang menolak kebenaran. Kenapa dia menolak kebenaran? Karena ada rasa sombong di hatinya. Bapak Ibu rahimakumullah, sombong itu ada dua. Kalau kita mengutip pendapat dari Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, takabbur, al-kibr, itu dua yang mencirikannya. Yang pertama adalah tasbih wa ibtalul haqq. Saat mana hati ini meremehkan, menyalahkan, membatalkan kebenaran, itulah kesombongan. Kita tahu ada kebenaran, kita anggap itu tidak benar, itu salah, itu kesombongan. Tasbih membodoh-bodohkan, wa ibtal membatalkan al-haq, kebenaran. Ini adalah kesombongan. Kadang memang kita sering karena kesombongan kita, padahal tahu itu benar dan itu kebenaran, maka sering kita berucap, mana ada itu, tidak benar itu, keliru itu, seakan-akan dia yang paling benar. Pokoknya yang benar itu hanya dia, orang lain itu salah. Itu sombong. Tidak pernah mengaku salah dan selalu mengatakan dia yang paling benar, tahu benar tapi dianggapnya salah karena tidak mau kalah. Itu sombong. Yang kedua, ghastun nas, ay tahqir. Saat mana hati ini meremehkan, merendahkan orang lain, disitulah terjadi kesombongan. Apabila hati ini merasa paling tinggi, artinya apa? Orang itu rendah. Apabila hati ini merasa paling besar, orang lain halus, kecil, itu kesombongan. Bila hati itu ada unsur ghastun nas, tahqirun nas, menghinakan orang lain, dia yang paling mulia, dia yang paling hebat dengan kelebihannya, dengan keutamaannya, disitulah sumber kesombongan manusia. Dia akan berbalik, berbanding terbalik ya. Makanya takabur itu kan merasa paling besar, hatinya bukan badannya. Biar badan kecil tapi hatinya merasa besar, tetap dia takabur. Jadi hati, bicara soal hati, saat mana kita merasa besar, pasti secara terbalik selain kita itu kecil. Bila kita merasa paling berkuasa, yang lain itu tidak ada apa-apanya, karena kita merasa paling berkuasa.
Saat mana kita merasa paling pintar, maka artinya yang lain itu di bawah, bodoh, karena inya yang paling pintar. Jamaah rahimakumullah, kita mengaca kepada kasus ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat. Di situ ada Azazil. Untuk apa? Untuk menghormati Adam yang Allah bakal lantik sebagai khalifah di permukaan bumi. Kisah ini ada pada surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 30. Pada ayat yang ke-33, 34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah kata Allah ketika kami berkata kepada malaikat. Allah hanya mengatakan malaikat, nggak ada iblis di situ. Kenapa? Karena semula iblis itu satu kelas dengan malaikat. Bapak Ibu rahimakumullah, awalnya iblis itu sekelas dengan malaikat. Makanya Allah mengatakan wa idza qulna lil malaikah. Allah hanya berfirman kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu, ay tahiyatan bil inhina, hormatilah Adam. Fasajadu, semuanya kan sujud, illa iblis, kecuali iblis. Artinya di situ sudah ada, cuman ketika itu namanya bukan iblis. Dalam tafsir disebut dengan Azazil. Jadi namanya itu Pak Azazil. Kemarin saya lihat di mobil di belakang orang itu bertulis Azazil. Saya ini di dengkotnya iblis nih, bertulisan Pak Azazil. Apa maksud tuh ya? Awalnya sekelas dengan malaikat, dan para mufassir mengatakan namanya ialah Azazil. Dia adalah makhluk Allah yang memang cerdas, bahkan lebih cerdas ketimbang malaikat, lebih taat juga ketimbang malaikat. Sekelas dan ketua kelas. Membahasa kita anggap sebagai ketua kelasnya karena kepintarannya, kecerdasannya, ketaatannya kepada Allah luar biasa. Tapi saat mana Allah memerintahkan kepada semua untuk sujud menghormati Adam, semuanya sujud, malaikat sujud, kecuali ketua kelasnya, illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Semua sujud kecuali iblis. Iblis itu dah nama bi'tibari mayakun, nama setelah dia melakukan pembangkangan kepada Allah. Mun awalnya lain iblis, namanya Azazil. Para mufassir mengatakan iblis itu kan dari makna ablasa iblis, bermakna tai'is, putus asa. Ketika Allah memerintahkan untuk sujud menghormati Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan, tidak mau. Kenapa? Dia sombong. Nah, dah muncul kesombongan. Padahal ketua kelas, pintar, taat beribadah kepada Allah. Dengan kepintarannya itu yang membuat dia bisa sombong. Ini hati-hati nih, iblis dah menjadi pelajaran buat kita. Kurang apa pintarnya ketika itu, namanya Azazil. Kurang apa ibadahnya kepada Allah, begitu taat. Tapi ketika kasus Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, dia aba wastakbar wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang yang kafir di hadapan Allah. Maka terusirlah dia di kelas itu, dipecat hak bahasa kita, lalu dia kemudian putus asa. Putus asa itulah dalam bahasa Arab disebut dengan ablasa yublisu iblisan. Maka iblis adalah makhluk yang berputus asa. Jadi hati-hati ya tamleh, amun berputus asa artinya iblis tuh. Wala tayasu mir rauhillah, jangan berputus asa dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita, karena sifat
putus asa adalah sama artinya dengan sifat iblis. Baru muncul kemudian istilah iblis dalam Al-Quran. Satu maha itu Pak, banyak. Aba wastakbar wakana, karena itu kan mufrad. Lain wakanu jamak. Wakana dan dia sorangan aja tuh. Minal kafirin, dia termasuk orang-orang yang kafir. Yang jadi poin kita adalah kenapa dia tidak mau taat dengan perintah Allah untuk menghormati Adam? Aba wastakbar, dia sombong. Dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, 112, itu Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka an tasjud id amartuka. Apa sih, kata Allah, wahai iblis, yang menyebabkan kamu itu kok tidak mau sujud menghormati Adam itu kenapa? Ma mana'aka an tasjud id amartuka. Lalu ketahuanlah apa yang menjadi argumen alasan iblis tidak mau untuk menghormati Adam. Apa ujar iblis ketika itu pada surat Al-A'raf 112? Ana khairu minhu. Aku ini kan lebih baik ketimbang dia. Itu masalahnya, ujar iblis. Ini adalah tahqir, merendahkan. Maka yang kedua tadi, kesombongan itu bisa muncul kalau kita sudah bisa merendahkan orang lain. Iblis merendahkan Adam. Ana khairu minhu, aku lebih baik ketimbang dia, kenapa aku harus sujud menyembah menghormati dia? Itulah kesombongan di awal sejarah dalam kehidupan di dunia ini. Iblis simbolnya. Lalu apa kemudian turunan dari kesombongan dia yang mengatakan dia lebih baik? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini kan dicipta dari api, sementara dia Adam itu kan dari tanah. Dalam pandangan iblis, api lebih mulia ketimbang tanah. Dalam perspektif iblis, api lebih hebat ketimbang tanah. Padahal pada pembahasan kita ketika masih pada surat Al-Baqarah, udah lama tuh ya, itu ternyata bahwa apa yang dianggap oleh iblis sebagai lebih mulia api ketimbang tanah itu keliru. Dan bahkan dalam hasil uji dari sains dan teknologi kekinian, tidak ada unsur yang paling sempurna, yang paling lengkap, yang paling hebat kecuali tanah. Kita dicipta dari mana? Dari tanah. Etam makan minum dari mana? Dari tanah, Bu. Makan apa? Makan tanah. Minum apa? Minum tanah. Nasi itu kan padi. Padi tumbuh di mana? Di tanah. Minum air dari mana? Dari langit. Turun ke mana? Turun ke bumi. Bumi tanah. Tanah ke dalam sumur. Larut ke dalam sungai dan laut. Kita minum. Artinya kita minum tanah. Mun kita mengeluarkan, buang air kecil, buang air besar, kemana? Ke tanah juga. Iya, dimasukkan ke dalam tanah, jangan belentaan di luar lah. Masuk ke dalam tanah. Mun kita seorang mati, wafat, meninggal, kemana baliknya? Ke tanah juga. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah. Jadi ada perdebatan antara beberapa unsur. Ada tanah, ada api, ada air, ada angin. Ujung dari sebuah perdebatan atau ujung dari sebuah perkelahian, yang menang adalah tanah. Jadi keliru apa yang dianggap oleh iblis bahwa api lebih mulia ketimbang tanah. Maka kemudian Allah mengatakan dia tidak tahu hikmah
dibalik kenapa Adam itu lebih mulia ketimbang yang lain, dibalik bahwa unsurnya adalah dari materi berupa tanah, tapi kemudian Adam adalah Allah muliakan dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Mun kau menganggap dia tidak hebat, buktikan ternyata tidak mampu. Yang punya pengetahuan tentang segala sesuatu itu hanyalah Adam, manusia. Malaikat pun tidak tahu kecuali apa yang Allah ajarkan kepadanya. Rabbana ma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu pengakuan malaikat. Lebih-lebih iblis tidak mampu dan tidak berkuasa, tidak seluas dan sedalam ilmu yang dimiliki oleh Adam. Itu masalahnya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dicipta dari api sementara dia dari tanah. A'asjud liman khalaqta tinan. Itu pada surah lain. Apakah aku akan bersujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Bahasanya luar biasa. Pembangkangan yang begitu kental dan begitu merendahkan Adam, merendahkan orang lain. Allah didebatnya. Allah didebat oleh iblis, luar biasa kan? Apa aku menyembah Adam, sujud kepada Adam, aku lebih baik. Aku dari api, dia dari tanah. Apakah aku harus sembah, harus hormat kepada orang yang kau ciptakan? Kau asjud liman khalaqta. Apakah aku akan bersujud, akan menghormati kepada orang yang kau ciptakan? Debatnya Allah. Liman khalaqta tina, kepada orang yang kau ciptakan dari tanah. Oh, tidak, kata iblis. Begitulah iblis. Kenapa? Kesombongan. Imam Al-Qurtubi kembali menegaskan bahwa sombong itu adalah sumber utama keingkaran kita kepada Allah, sumber utama kekafiran kita kepada Allah. Tidak ada asas yang paling berpengaruh besar untuk kita tidak taat kepada Allah kecuali sombong. Dan karena itu Allah mengatakan, menghukum iblis dengan mengatakan wa kana minal kafirin, dan karena itu kau termasuk orang-orang yang kafir karena pembangkangan dan kesombonganmu di hadapan Allah. Oleh karena itu kata Al-Qurtubi, sumber dari segala sumber keingkaran kita kepada Allah tiada lain adalah rasa sombong di hati. Allah tidak akan menerima sekecil apapun di hati kita kalau ada sombong, maka rusak berantakan amal kita. Tidak ada nilai, tidak ada fadilah, tidak ada pahala sedikit pun. Sedikit saja ada rasa sombong di hati, maka oleh karena itu tidak ada gunanya amal-amal kebaikan kita. Maka kita berharap semoga Allah meneguhkan hati kita. Kalaupun Allah memberikan kelebihan, syukuri dengan cara rendah diri. Bunyi orang Bahari kan ada filsafat padi kan, filosofi padi. Padi berisi, semakin berisi semakin merunduk. Diberi ilmu banyak, rendah diri, rendah hati, tidak sombong. Nabi Musa pernah, namanya manusia, sedikit ada sombong di hati ketika mengatakan aku udah paling pintar, aku paling hebat. Tapi Nabi kan Allah jaga, Allah
beri peringatan, tidak wahai Nabi Musa, selain dirimu ada orang yang lebih hebat, lebih pintar ketimbang Anda. No, di sana di Majma' al-Bahrain ada salah seorang hamba, kau belajar berguru dengan dia. Tapi Musa kemudian dengan menerima dan terbuka untuk menerima apa yang menjadi perintah Tuhan, maka dia berguru kepada seorang hamba. Itulah yang nanti disebut dengan Khidir, yang sebagian ulama mengatakan Nabi Khidir, tapi itu masih debatable, perbedaan pendapat para ulama. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah kembali meneguhkan hati kita dan kita sadar saja bahwa kelebihan apapun itu hanya merupakan karunia Allah buat kita. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas langit masih ada langit. Nah, itu istilahnya kan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.